Soal ini, Gay, soal kemarin ada video viral ya tentang seorang ustadz yang merekam santri-santrinya begitu ketika antri vaksin. Nah, ternyata santri-santrinya itu nutup telinga dengan dalih ini tidak mau mendengarkan Al-Quran, ini kembali kepada sunnah dan sebagainya, dan sebagainya. Hal demikian, Yai, ini menurut panjenengan bagaimana? Menurut pandangan panjenengan dan kita sebagai muslimin yang ada di Indonesia. Matur nuwun. Pertama, kita yang pernah menjadi santri, Gus, kita kan memang pernah diajari untuk menghafal, karena salah satu metode di dalam Islam itu untuk supaya ilmu itu melekat, maka menghafal. Menghafal, kemudian menghafal itu memerlukan konsentrasi, memerlukan hal-hal yang tidak bising. Ketika kemudian kita melantunkan ayat Quran atau proses sedang menghafal Al-Quran, lalu terdengar musik, musik itu kan terdiri dari banyak. Ada suara gitar, ada drum, ada suara. Maka itu mengacaukan, ya, mengacaukan hafalan kita. Mengacaukan hafalan kita, saya pun merasakan itu. Makanya dulu ketika kita masih di pondok, itu tidak mencari suasana yang tidak terganggu dengan suara musik. Misalnya dulu ketika ada di kampung, di pondok di kampung itu ada tetangga nikahan misalnya, itu diupayakan tidak menghadap ke pondok itu. Apa namanya? Sound systemnya. Sebagainya. Tetapi mereka itu bukan menonjolkan sisi hafalannya, bukan menonjolkan sisi tahfidnya, tetapi yang kemudian Ustadz tadi merekam dan ingin menonjolkan itu yang membuat saudara kita yang lain itu marah, ya. Maksudnya dari kelompok nasionalis, itu seolah-olah musik adalah sangat bertentangan dengan Islam. Dan rupanya yang merekam itu kan pengikut tentang musik itu haram. Sehingga ada dua kutub di sini. Ada yang mengharamkan musik, ada orang yang senang musik, tidak senang Quran. Maka di situ ramai sudah. Ramai. Nah, kita ini orang pesantren, Gus, kita orang pesantren, orang Sunni, kita ini di tengah. Jadi kalau proses hafalan Quran ya jangan pakai musik. Tapi kalau waktunya ada pernikahan, ada sholawatan, itu kita bukan saatnya untuk mengulang bacaan Quran, tetapi monggo kita dengan Habib Syekh, kita dengan Habib Syekh mendengarkan bacaan sholawat dengan terbangannya, kemudian gambus, ya, ustadz-ustadz kita juga mengadakan gambus. Saat itu kita tidak perlu kemudian menghafal Al-Quran, karena di saat seperti itu kita memang perlu refreshing, perlu agar otak itu tidak monoton. Jadi kita ini memang serba sulit, Gus. Kita ini di tengah. Kita ini di tengah. Condong sedikit saja ke kanan. Ini orang-orang kiri menuduh kita orang kanan. Kita mungkin agak sedikit kiri, saudara kita yang kanan menuduh kita ini sekuler, menuduh kita ini liberal. Jadi orang di tengah itu terkadang dimusuhi kedua-duanya. Bagi kita, kalau waktunya menghafal, monggo menghafal. Anak-anak didik kita sementara dijauhi dari gangguan musik, dari gangguan. Sebenarnya mengganggunya bukan mengganggu seterusnya, selama proses itu saja. Dan uniknya, kiai-kiai kita itu pondok-pondok tahfidz, kalau tetangganya ada hajatan nikah atau ada haflah, murid-muridnya tidak disuruh menutup telinga, enggak. Jadi tetap menghormati. Tetap menghormati. Ataupun juga kita tidak yakin, ya, murid-murid tadi yang menutup telinga, dia pegang HP main game apa enggak? Kalau dia main game itu pasti ada musiknya, pasti ada suaranya.
Jadi anak saya juga hafid, Gus nih. Anak saya juga. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Amin, amin. Biberokati du'aikum. Nah, ini Amin. ketika di rumah, okay, dia kemudian mendengarkan idolanya itu VV, tapi bukan VV itu. VV yang apa namanya? Yang itu. Ya Taibah. Ya Taibah yang asli, ya Taibah yang asli, bukan yang mengkafirkan ya Taibah, bukan. Itu anak saya, ya saya jemu di pondok. Saya kalau liburan nih, liburan, ya udah. Sebab bagaimanapun otak itu perlu refreshing, otak itu perlu ketenangan. Nah, jadi sekali lagi kita tetapi juga tidak mengatakan musik itu boleh secara penuh. Jadi betul-betul berada di tengah. Gitu, Gus. Jadi di tengah ini seperti jembatan ya, harus siap diinjak-injak. Harus siap ditarik sana sini. Di barakallahu fikum ya. Jadi kalau dalam bahasa yang sederhana biasa lah gitu ya. Biasa aja gitu. Tapi ini ya, tentang hadisnya Ibnu Umar ya, tentang hadisnya Ibnu Umar yang ada di riwayat Al-Imam Abu Dawud kalau nggak salah ya. Itu ketika beliau mendengar suara seruling, kemudian beliau menutup telinga. Nah ini yang kemudian menjadi legitimasi atas sikap tersebut. Jadi ketika beliau mendengar, kemudian beliau menutup. Nah setelah selesai, tanya kepada budaknya, suara itu udah hilang belum? Sudah hilang. Akhirnya beliau melepaskan tangannya, biasa lagi, ditanya sama budaknya, kenapa Anda melakukan ini, wahai Abdullah bin Umar? Jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar, karena dulu Rasulullah melakukan ini gitu. Nah ini ada yang melegitimasi hadis ini, kemudian menjadi dalil kesunahan ketika mendengar suara musik gitu, kita sunnah untuk menutup telinga gitu ya. Bagaimana pandangan antum tentang hadis ini? Matur nuwun. Jadi di dalam musik itu ada banyak, Gus, ya. Ada nyanyiannya sendiri. Kalau nyanyian itu Rasulullah pun bersyair ya. Bahasa Arabnya syair. Syair ya, syair. Kalau pelantunnya namanya syair. Rasulullah melakukan hal itu. Kemudian ada alat musik di zaman Nabi itu dufuf. Nah, jadi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi itu ada sahabat perempuan Nabi, saya punya nadar kalau panjenengan pulang dari perang dalam keadaan selamat, an adufa, an adribaduf, saya akan menabuh terbang di depan panjenengan. Nabi bersabda, in kunti nadarti fa'aufi binadrik. Kalau itu nadar kamu silahkan tabuh. Ternyata kemudian sahabat perempuan itu menabuh. Kemudian ini ada satu kutipan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kata Imam Ibnu Rajab saat itu, ketika para sahabat melihat dari Nabi, itu melihat beberapa keringanan, rukhsah, tentang alat-alat musik dan juga nyanyian ghina. Begitu kemudian para sahabat ini menyaksikan alat musik di luar Madinah dan juga nyanyian di luar Madinah itu bercampur dengan mungkarat, bercampur dengan khamr, bercampur dengan zina, maka pada saat itu kemudian muncullah pendapat para sahabat yang keras-keras. Kenapa? Karena tentang masalah musik yang ditemukan di Madinah dengan yang ditemukan di luar Madinah itu berbeda jauh. Jadi musik dulu di luar Madinah itu identik dengan mungkarat, identik dengan pezina, identik dengan peminum khamr dan lain sebagainya. Oke, maka kemudian melihat dua faktor itu termasuk tadi Ibnu Umar mendengar seruling dan seterusnya, karena saat itu seruling
seruling itu juga bagian dari alat musik Aajim saat itu. Ya, Aajim itu orang di luar Arab. Tetapi buktinya ada di dalam fikih itu yang diperbolehkan itu trompetnya perang. Ya. Trompetnya kan perang kan diperbolehkan itu. Nah, akhirnya kemudian muncul sampai sekarang dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan keharaman itu berdasarkan teks. Ya, jadi alat musik tiup apapun bagi kelompok ulama pertama itu haram. Karena berdasarkan teks. Lalu kemudian ulama kedua, ini dipelopori oleh Imam Al-Ghazali yang disampaikan oleh Syekh Az-Zabidi dalam kitab Ithaf. Imam Al-Ghazali itu melihat dari sisi illat. Jadi seruling yang didengar oleh Ibnu Umar itu karena saat itu seruling identik dengan syaribul khamr. Hari ini karena perjalanan terus mengalami perubahan, sekarang musiknya syaribul khamr itu bukan musik yang sekarang, tapi sudah ke koplo, ya. Sudah ke musik sugem, sudah disco. Buktinya apa? Buktinya para ulama Mesir itu bersedia kok mendengar nyanyiannya Ummi Kulsum. Kemudian ketika kita menyaksikan di Mekah, ketika menyaksikan di Mesir, kira-kira 3 tahun yang lalu, Maulana Syekh Ali Jum'ah itu kedatangan Habib Umar. Dan di masjid itu ada nasyidnya. Ada nasyidnya juga. Habib Umar juga berkenan mendengarkan. Kenapa? Karena di situ tidak ada gerakan erotis, di situ juga tidak ada kemungkaran, di situ juga tidak ada alat musik yang identik dengan syaribul khamr atau peminum pemabuk itu. Jadi sekali lagi sampai kapanpun ketika sudut pandang itu tidak pernah bertemu, yakni sudut pandang tekstual dan sudut pandang kontekstual. Faktor haramnya apa? Kontekstual, betul. Ini faktor haramnya apa? Ketika faktor haramnya itu adalah karena mungkarot, maka ketika sudah tidak identik dengan mereka, maka tidak masalah. Ini sama persis begini, Gus. Ada kiai dulu. Kiai itu di zaman penjajah Belanda, itu kalau pakai jas, pakai celana, itu dimarahi oleh Kiai Asnawi Kudus. Ketika kemudian sudah merdeka, ada beberapa kiai pakai jas, ketemu Kiai Asnawi itu lari. Lalu Kiai Asnawi tanya, kenapa dia kok lari? Dia takut Anda marahi Kiai karena dia pakai jas dan pakai celana. Beliau bilang, jas celana kalau dulu itu identik dengan Belanda. Sekarang jas celana itu Soekarno sudah make, Kiai Wahid Hashim sudah make. Artinya apa? Artinya tasyabuhnya sudah berkurang. Tasyabuhnya, keidentikannya sudah tidak ada. Jadi, sekali lagi faktor alasan itu yang kemudian menjadi tetap terus perbedaan. Jadi ketika mereka menggunakan dalil argumen Ibnu Umar menutup dan lain sebagainya, karena memang di masa itu mizmar ataupun seruling itu memang musik-musiknya para pemabuk dan juga naudzubillah dan lain sebagainya. Terima kasih Yai, jazakumullah khair keterangannya.